Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Brother, bruder, para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini Minggu Paskah yang kedua dan tema kita mengenai bertekun dalam kebersamaan. Hari ini kita mendengarkan dari bacaan pertama, para murid itu selalu bersama. Selalu bersama sejak awal gereja perdana, semua bersama. Semua berdoa bersama, makan bersama, semua pilih bersama, kecuali istri dan suami tidak. Nah, yang lainnya milik bersama. Dan itulah kekuatan gereja pada intinya. Mereka bertekun, mereka sama-sama, semua seperasaan, semua sehati, semua sejiwa. Itu kekuatan gereja. Maka gereja disebut gereja Katolik, gereja universal. Sebelum ada gereja-gereja yang lain, satu. Sekarang semakin banyak YouTube yang menjelaskan tentang inilah mereka yang menafsirkan bahwa lupa pada awalnya gereja itu satu. Mereka berkumpul bersama-sama, memecah-mecah roti, makan bersama, berdoa bersama, tekun pokoknya dalam kebersamaan. Itu kekuatan gereja kita semua. Maka kalau kita minimal sekali seminggu berkumpul, itu kita menghidupi lagi gereja perdana ini. Maka kalau orang malas berkumpul, berarti dia tidak menghayati apa yang telah dituliskan dalam kitab suci tentang bertekun dalam kebersamaan ini. Di khotbah ini saya sedikit berkatekese mengenai ada lagi viral mengenai kita Katolik itu punya para martir yang boleh dikatakan mati syahid. Ya, saya ingin berkatekese di sini sedikit. Dalam gereja Katolik berbeda dengan iman lain. Kita mati syahid, martir bukan membunuh orang lain. Dan tidak ada dalam gereja Katolik yang mengajarkan orang untuk membunuh orang lain. Tidak ada. Membunuh orang lain tetap dosa. Tidak ada membunuh orang lain, membunuh kepercayaan agama orang lain, lalu pasti kamu masuk surga. Sudah membunuh. Tidak ada. Saya menyatakan dari video ini tidak ada ajaran gereja Katolik mengenai orang yang membunuh orang yang punya kepercayaan lain lalu masuk surga dan diajarkan dalam gereja apa dalam kitab suci. Jelas 10 kita mengatakan jangan mau. Bedanya apa antara mati syahid di gereja kita dengan di agama lain? Di tempat kita tidak disebut mati syahid, tapi martir. Martir pertama siapa? Ayo. Tuhan Yesus itu martir pertama, tidak membunuh orang lain. Martir kedua? Martir kedua, Stefanus tidak membunuh orang lain. Maka kalau ada tokoh bangsa kita mengatakan bahwa mati syahid orang Katolik dengan mati syahid di agama mereka itu sama, salah. Maaf, salah. Ini juga orang Katolik paham benar ya. Mati di dalam gereja Katolik tidak pernah membunuh orang lain, mempertahankan imannya, rela dipenggal kepalanya, rela dibakar, macam-macam. Petrus pun mati syahid, ya kan, sebagai martir, disalib terbalik, ya kan. Paulus martir, dia juga dipenggal lehernya, bukan membunuh orang lain. Ini jelas, mumpung direkam di video. Saya harus menjelaskan ini karena ini iman kita Katolik tidak pernah mengajarkan untuk boleh membunuh orang lain. Kalau kamu membunuh orang yang punya kebenaran lain, kamu akan dapat pahala, kamu masuk neraka.
di negara kita yang menyatakan itu, dan itu harus diluruskan. Kalau salah, aku salah, ya kan? Itu baru hebat orangnya. Jangan berargumen macam-macam. Kalau memang tidak tahu agama orang lain, jangan pernah membahas agama orang lain. Karena kalau kita melihat orang lain dengan kacamata kita, pasti banyak salahnya. Kenapa? Itu seperti kita melihat orang lain, tapi kita lupa bahwa kita sendiri memang seperti itu. Ya, oke. Ini sedikit berkatekesen. Karena kita harus bertemu dalam kebersamaan. Kalau kita ingin menjaga kebersamaan bangsa kita ini, mari bersama-sama kita bangun. Jangan menjadi provokator, jangan menjadi orang yang selalu membenci, mengalirkan, mengajarkan untuk membenci orang lain, membenci agama orang lain, yang selalu mengatakan agama paling benar, agama tidak benar. Sekarang bahkan gereja Katolik dan gereja Kristen pun banyak sekali apologet yang menurut saya mereka harus hati-hati. Untuk apa? Kalau nanti ujung-ujungnya saling menjatuhkan, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak ada. Yesus ingin kita kembali ke gereja perdana, makan bersama, minum bersama, berdoa bersama, memecah-mecahkan negasi bersama-sama. Itu ajaran Yesus dari pertama. Kalau mau baca secara benar. Sama juga hari ini tentang Thomas, ini untuk menjelaskan keraguan-keraguan orang lain mengenai Yesus itu sungguh disalib, enggak? Karena orang mengambil Injil Barnabas, yang Injil ditulis dengan bahasa Italia yang sekian kita abad dengan nama segala macam yang baru tulis, dan itu diambil oleh saudara-saudara kita yang lain, dan itu tidak diakui sebagai Injil. Di situ ditulis bahwa yang disalib menyerupai Yesus. Ini loh kitab suci. Thomas loh buktinya, ya kan? Yesus mengatakan apa? Thomas, ini loh bekas lukaku, silakan letakkan tanganmu, jangan kamu tidak percaya lagi. Jadi kalau orang Katolik masih ragu siapa Yesus, berarti kita tidak betul-betul membaca kitab. Ini hari ini agak sedikit berkata-kata saya, karena saya agak sedikit gergetan melihat kita menjadi ragu-ragu lah. Ini Yesus benar-benar disalib, ini loh kitab suci, ya kan? Dan kita semua harus sekali lagi mengajarkan yang benar tentang apa yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Jangan sampai saya pastor, para suster, para buder malah tidak punya galau dengan banyaknya YouTube apologet yang memang tidak sekolah, tetapi bisa saja belajar, bisa saja mereka lebih pintar daripada saya, tetapi hati-hati, jangan sampai terjerumus karena ketidaktahuannya, apalagi membahas agama orang lain yang tidak kita yakini. Itu seperti saya memaksa, kenapa kamu mau dengan dia? Dia kan jelek, dia tidak ganteng, dia tidak cantik, kan ukurannya saya, kan tidak bisa begitu, nggak bisa. Jadi mari hari ini kita ingatkan, kalau kita bertemu dalam kebersamaan, maka kita juga betul-betul membaca kitab suci dan menghayati bahwa Yesus yang wafat di kayu salib, yang bangkit sungguh-sungguh Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, ya, yang sungguh-sungguh dilahirkan oleh Bunda Maria. Tidak ada Yesus yang lain yang disalibkan. Ini kekuatan kita semua, dan saya ingin supaya kita, memang saya pun karena sering dulu saya nggak bisa buka TikTok karena saya tidak Insta, sering dikirim aja nggak bisa buka saya kan, ujung-ujungnya saya lalu Insta, TikTok, tapi saya punya TikTok, ya kan? Jadi kalau ada di TikTok itu bukan TikTok saya, pasti TikToknya Yoven, yang ada saya, karena ada saya banyak penontonnya dia. Kalau banyak penontonnya dapat uang. Ya, nah itulah kita semua. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita, mari hari ini kita diingatkan oleh gereja perdana, kita harus bertepuk, berkumpul bersama. Maka sebagai orang Katolik, saya masih ingat Bapak malam Paskah, bahwa kita berjanji minimal sekali seminggu kita ke gereja. Itu kalian janji loh ya. Tapi kalau melihat jumlah sore hari ini belum sesuai dengan janjinya. Berarti besok perlu bikin tenda, karena pasti nggak muat. Lihat kan, kalau hitungannya malam Paskah kemarin ya, kalau
kembali menghidupi gereja perdana, bertekun bersama minimal sekali seminggu kita merayakan Ekaristi gereja yang kudus ini. Jangan berkecil hati, gereja kita mungkin agak panas, ya kan? Tidak apa-apa, hanya 1,5 jam, tidak lama. Habis itu kalian dan pakai AC di rumah kalian, tidak apa-apa. Ya, nah inilah kesempatan bagi kita untuk saling bertemu satu dengan yang lain. Ingat, bertekun dalam kebersamaan dan bertekun dalam kebersamaan